الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتمة الكبرى وفاتمة الزهراء ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Dan Allah Ta'ala yaqtahu alaina futuhal harikin wa yaj'alina minal ulama'il mu'amilin kama nakrauha biniyatin Allah yursilu minna zawalatil adina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina Allah subhanahu wa ta'ala yang fa'na bi'ulumihim fid darain kama nakhawha binatin Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu abadana wa yaqdi jami'a hawaijana ala hadhihi ahlihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, mobil khusus keluarga besar sahibul majlis, keluarga besar Mu'allim Kiai Syafi'i Hadami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 25 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga dari semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian tafsir Khaldin. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan Nailul Awtar. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni serta ilmu pengetahuan
yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Inilah walanya. Oleh Malik wa ta'ala tafsir Qadir wa'lam anal muharabata lillahi ghairu mumkinatin wa fi ma'naha lil ulama'i qawlan. Wa'lam ketahuilah olehmu. Jadi kalau seorang alim Malik mau ngasih tahu dengan kata-kata wa'lam. Kalau orang biasa kalau mau ngomong ya mau ngasih tahu dulu aku lu laka. Kalau orang mau ngomong aku lu laka. Kalau orang mau nulis wa'lam ya, jadi mau ngomong kasih tahu dulu. Kalau kita kan kalau mau ngomong sama orang langsung ngomong. Kalau orang kasih tahu dulu aku laka. Itu kalau ngomong. Kalau mau ngasih tahu di buku wa'lam tahuilah boleh. Bagus supaya orang yang baca itu konsentrasi dulu kan dia ngomong biar kita dengerin. Nah iya, kalau langsung gitu aja kan bisa jadi orang belum siap mendengar. Wa'lam ketahuilah anal muharabata lillahi ghairu mumkinah, bahwa memerangi Allah nggak mungkin. Memerangi Allah nggak mungkin. Memang ada makhluk bisa memerangi Allah? Ini kan ayatnya memerangi Allah. Apa itu? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah. Sesungguhnya hukuman orang yang memerangi Allah. Memang ada makhluk bisa memerangi Allah? Nggak mungkin. Masa iya kita mau perang sama Allah? Jadi nggak mungkin manusia memerangi Allah. Oleh karena nggak mungkin, maka maknanya makna muharabah gitu. Apa? Kalau memang nggak mungkin, maknanya apa jadinya? Ya, ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Yang pertama, yang maksud muharabah itu, yang dimaksud memerangi apa? Bukan memerangi. Annal muharibina lillah humul mukhalifuna Allahu. Artinya memerangi Allah orang-orang yang menyalahi perintahnya gitu. Bukannya memerangi Allah bawa senjata perang sama Allah itu, bukan. Yang dimaksud mukhalifuna. Nah, yang mukhalifuna bertentangan dengan perintah Allah ya, yang tidak mematuhi perintah Allah, itu berarti memerangi Allah tuh. Al-kharijuna an ta'ati, yang keluar dari mentaati Allah, jadi tidak taat sama Allah, namanya durhaka. Nah itulah artinya memerangi Allah. Iya. Kullaman qalafa amra insan. Nah ini kenapa? Apabila seseorang merintah, biasanya kalau yang merintah ini atasan, bos merintah sama bawahan. Ya anak kullaman khalafa amra insan, karena setiap anak buah itu, setiap anak buah yang apa itu ya, setiap anak buah yang tidak mematuhi perintah bosnya gitu. Anak buah yang tidak mematuhi perintah kepala bagiannya, nah itu dikatakan harbun. Dikatakan anak buahnya itu yang tidak taat sama atasan, apa bilang harbun. Jadi ada ininya ya, ada sumbernya bahwa yang dimaksud harbun itu durhaka gitu. Nah orang aja kalau tidak taat bilang harbun ya. Kayak pun oleh karena itu maknanya innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah, sesungguhnya balasan hukuman orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasul, wa ya'suna amrahuma, yang durhaka terhadap perintah Allah dan Rasul. Nah, itu artinya orang memerangi Allah. Itu makna yang pertama, takwil. Makna yang kedua, bukannya memerangi Allah. Di sini ada mudhof yang tidak disebut ya. Ada mudhof, jadi yang disebut mudhof ilaih doang. Jadi takdirnya apa? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna awliya Allah gitu. Nah ini perangnya nih.
Ini nggak pakai ditakwil dah, langsung aja. Sungguhnya mereka yang memerangi para wali-wali Allah gitu, bukannya Allah yang diperangi, ulama-ulama, orang yang memerangi ulama-ulama, orang yang memerangi rasul-rasul, dan rasul itu utusan Allah diperangi. Nah ini kalau diperangi kayak senjata bisa, karena yang diperangi sama manusia. Ya. Sungguhnya mereka yang yuharibuna, memerangi para wali-wali Allah, maksudnya kekasih Allah itu wali, ya. Bukannya wali-wali ini, kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang Allah kasihi, diperangi, dimusuhin. Nah ini nggak usah ditahu ya, perang itu mau bisa perang, ya. Kalau sekarang namanya dikriminalisasi, kriminalisasi, susah banget betul. Dicari-cari kesalahannya, dijeblosin ke penjara gitu. Nah ini kan memerangi, tapi yang diperangi ini bukan Allah jawabannya. Kekasih Allah. Jadi membuang mudhaf gitu, mudhafnya kira-kira aulia Allah gitu. Ya. Wa auliya'i rasulih, wa auliya'a rasulihi, atau memerangi apa pecinta rasulnya gitu. Kalau memang benar-benar dia zuriyah, nah ada kan orang yang bukannya zuriyah ngaku-ngaku. Kalau memang benar-benar dia zuriyah ya kita cintai. Ya, kan yang mau dicari ini benar nggak dia gitu? Benar nggak? Nyambung nggak? Nah kalau begitu berarti membabi halnya mudhaf, membuang mudhaf, ya. Jadi buat mudhafnya tidak disebut gitu, langsung disebut Allah itu mudhaf ilaih. Wa yas'auna fil ardi fasada. Nah kemudian mereka baik itu, ya, tidak taat sama Allah dan Rasul, atau dengan arti kedua tidak memerangi para yang dicintai oleh Allah. Nah mereka itu yas'auna fil ardi fasada, mereka itu melakukan kerusakan di muka bumi. Yas'auna kan artinya melakukan fasadan, kerusakan di muka bumi. Dengan apa itu orang perang biasanya? Diambil silah, ya, mengambil senjata, bawa senjata. Wal khuruj ala nas, nah, bisa juga khuruj ala nas, nah, ya, memerangi orang, ya, bukan kan memerangi orang, mau ngerampas orang-orang. Kalau nggak dikasih, yang punya barang bisa dibunuh siapa? Itu aku jalan. Nah itu berarti melakukan kerusakan di muka bumi. Qatlinnas, orang. Ini semuanya termasuk durhaka karena Allah larang. Kan Allah melarang kita ngambil barang orang, Allah melarang ngilangin nyawa orang, Allah melarang melukai orang. Nah ini dilanggar ya termasuk memerangi Allah. Ahlul amwal, ngambil harta orang, wakot etorik, ya, artinya apa wakot etorik? Orang lagi jalan disekop, begal. Nah mereka itu hukumannya apa tuh? Kan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah, apa tuh hukumannya? Ikhtalafu, mereka para ulama beda-beda pendapat, ya, berdasarkan ayat ini. Ayatnya udah ada tapi hukumnya berbeda-beda, jadi masing-masing punya penafsiran. Jadi kita jangan bilang ulama-ulama, ya, ada itu tadi bukannya apa ada kita bilang ulama berselisih, jangan jadi nggak pantas ulama berselisih. Jadi kita bilang ulama berbeda-beda kan dapat, jangan kita bilang para ulama berselisih terhadap hukuman mereka itu yang merusak di muka bumi. Ya, itu ya. Alladzina yastahiquna hadzal hadda, mereka yang berhak, ya, yang berhak, yang patut diberikan hukuman ini, hukuman yang ada di ayat. Mana hukumannya bunyinya? Ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunqaw minal ardh. Padahal hukumannya udah disebut itu. Ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunqaw minal ardh. Walaupun udah disebut
tapi pemahaman ulama macam-macam, makanya hukumannya pun beda-beda. Nah, kita lihat bagaimana hukumannya. Faqala qaumun, ada sebagian ulama yang berpendapat humul ladzina yaqta'una thariq. Mereka yang dimaksud oleh ayat di sini begal, yaqta'una thariq begal. Ya, yahmiluna silah, mereka bawa senjata. Wal mukabiruna, atau bukannya kalau begal kan biasanya di jalanan yang sepi, biasanya yang di sepi tuh kalau begal. Nah kalau di tengah kota merampok, namanya apa? Merampok. Nah kalau di tengah jalan yang sepi, orang lagi jalan di sepi, namanya begal. Kalau di tengah keramaian apa? Nah, rampok tuh istilahnya ini, mukabiruna, rampok. Mukabiruna fil balad. Nah, kalau fil balad di tengah kampung, di taman keramaian. Nah, kalau tadi itu di jalanan ya sepi. Ya baik itu rampok ya di tengah kota atau di jalan yang sepi, hukumannya begini. Ada qaulul Auza'i, ini Auza'i, Al-Imam Auza'i muharibun itu tuh yang dimaksud. Wa Malik, ya, Malik maksudnya Malik, Imam Malik. Ya, Walais bin Sa'ad, Syafi'i, Imam Syafi'i termasuk pengikutin ini nih, ya. Yang dimaksud yuharibun Allah apa tuh? Begal atau rampok. Ya. Nah, waqala Abu Hanifah al-mukabirun. Nah, kalau yang begal sendiri di pendapatnya yaitu rampok. Al-mukabirun fil ansor, di kota, ya. Laisa lahum hukmul muharibin istiqam ala hati. Nah kalau rampok beda hukumnya dengan hukuman ini. Summa dzakara ta'ala uqubata haula'il muharibin wa ma yastahiqunahu. Nah baru Allah menyebut hukuman mereka dan apa yang pantas dijatuhi hukuman, ya. Nah inilah hukumannya, ayyuqatalu aw yuhallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunqaw minal ardh. Pertama dibunuh, ya. Artinya dihukum mati, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Silat itu bersilang, ya. Kanan sama kiri. Aw yunqaw minal ardh, atau dia diungsikan, ya. Nah, asingkan, ya. Dulu namanya ada pulau Nusa Kambangan, ya. Nusa Kambangan, ya. Namanya, ya. Ya cuma kita dengar namanya doang, Nusa Kambangan. Namanya Nusa Kambangan. Nah sekarang bagaimana pemahaman ulama? Nah ini gara-gara ada au nih, ada au kan ada tuh, au yusallahu, au tuqatta'an, au yunqaw. Walil ulama bilang tadi au al-mazkurati kan ayat kaulah. Yang ada dua pendapat mengenai au. Yang kita kenal kan harfu atin. Kalau nahu itu, ya, harfu atin, ya, harfu atin. Nah di dalam nahu pun ada contoh. Bisa jadi au itu litakhir, bisa jadi au itu, ya, nah, ya. Bisa jadi litakhir, bisa jadi litakhir, ya, itu au, ya. Au lah, ya. Ta'allam al-fiqha awin nahwa gitu. Belajarlah kamu fikih atau nahwu. Nah itu boleh pilih, gitu. Boleh pilih. Minta belajar nahwu boleh, belajar fikih boleh kan gitu. Tapi kalau tazawwaj hindun, ya, ya, au ukhra, jalan. Nah kalau tazawwaj hindun au ukhra, ya. Jadi kalau hindun udah dikawinnya nggak boleh kawin sama siapa? Sama yang lain. Nah, kalau yang tadi itu belajar fikih atau nahwu, ente belajar pilih boleh, dua-duanya boleh gitu. Boleh pilih salah satunya boleh, dua-duanya boleh. Tapi kalau kawinlah hindun atau adiknya tuh, nah kalau udah pilih atau yang lain nggak boleh, kan gitu. Itu kalau kita belajar nahwu dulu contohnya seperti itu. Nah sekarang awal lewat pilih gimana nih? Jadi ada dua pendapat. Pertama litakhir, berarti boleh pilih, ya. Boleh diapain? Dibunuh hukum mati, boleh dihukum dengan cara
salib boleh juga diganti dengan potong tangan, ya, bersilang dengan kaki. Boleh juga dia dipenjarakan, kalau dipenjarakan, diasingkan kan, enggak diasingkan supaya dia dikucilkan gitu, dijauhi dari keluarganya, dari almarhum, penjara. Gitu. Jadi boleh pilih salah satu di antara empat ini gitu. Kalau au di artinya apa tuh? Akhir. Nah, ini pendapat siapa ini? Abdullah bin Abbas fi riwayatin anhu, di riwayat dari beliau. Wabihi, nah dengan ini diambil oleh siapa ini? Al Hasan, ya. Al Hasan al Basri, Sa'id bin Musayyab, wal Muqaim, wa Mujahid. Nah ini yang ambil pendapat Abdullah bin Abbas. Wa anal imam, maksudnya imam aparat pemerintah penegak hukum. Kalau memang pemerintahnya, pemerintahnya sumber hukumnya Islam, ya. Lalu hukumnya kamu KUHP nggak nyambung nih, nggak nyambung. Jadi pemerintah boleh memilih nih, ya, boleh memilih anal imam pemerintah mukhayyar fi amril muharibin, pada perkara orang yang memerangi, ya. Fa'in sya'ah qatalah, kalau memang mau diterapkan hukuman apa? Mati, ya. Tembak mati, pancung, ya. Lehernya pakai pedang. Wa'in sya'ah sholat, ya. Kalau memang pemerintah mau salib, enggak ada salib, ya. Hidup-hidup pantek tangannya sama kakinya. Udah dibiarin aja, udah masih makan, masih hidup, kan dimatiin diri kan. Nah itu disalib. Ada lagi yang berikut, habis disalib dia apa tadi? Potong tangan sama kaki, bersilang, ya. Kan masih hidup, biarin aja udah, kasih jam, masih makan, kasih hidup, akhirnya dimatiin diri. Atau yang terakhir apa? Yurfau minal ardi, boleh pilih satu di antara hukuman yang empat ini. Ya itu kalau au dikatakan apa itu? Litahdir. Ya ada. Wa irsa'a qatala, wa irsa'a sholaba, wa irsa'a qatala, wa irsa'a napa minal ardi. Kama huwa zahirul ayat. Zahirnya ayat au litahdir. Pendapat kedua. Nah, kalau pendapat kedua, au-nya bukan litahdir, ya. An-nalabdo au lil bayan. Au itu untuk keterangan, bukan, ya, untuk keterangan. Walaisat litahdir, bukan untuk pilih. Nah, gimana keterangan tadi? Ntar ada, ya. Wa riwayat tsaniyah an Ibnu Abbas. Nah, pendapat ini pun sumbernya dari Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas punya dua pendapat. Pendapat pertama tadi au lil tahid, pendapat kedua au lil bayan. Wa huwa aksarul ulama. Nah, ini diambil oleh kebanyakan para ulama. Kenapa? Ya, di anal ahkama tahtalifu, karena hukum mereka berbeda-beda. Ya, ada orang yang ngambil hartanya sambil bunuh, orangnya dibunuh, hartanya diambil. Ada yang hanya dibunuh, hartanya kagak diambil. Ada yang hanya hartanya diambil, orangnya tidak berbunuh. Masa iya hukumannya dipukul rata? Kena hukuman ini yang empat sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Kalau memang kejahatannya berat, tentu kan hukumannya berat. Kalau yang sedang. Maka pendapat inilah yang diambil oleh kebanyakan aksarul ulama. Ya anal ahkama tahtalifu, karena hukum itu beda-beda sesuai dengan kejahatan. Fatarat tabat ala hadhihi hukuman ala tartib. Jadi ini sesuai dengan urutan. Jadi urutan yang paling tinggi ayu kotalu, kemudian baru ayu salamu atau autu kotoa, baru ayu minam, berurutan. Ya. Ala tartibil jaraim, sesuai dengan urutan kejahatan. Nah ini riwayat dari Abdullah bin Abbas juga. Nanti kutai torik, orang yang begal. Nah gimana tuh?
idza qatalu wa akhadul mala, apabila mereka pegal itu, di samping dia membunuh, dia ambil harta orang yang dibunuh. Ini yang paling berat nih. Udah hartanya diambil, orangnya dibunuh, ya. Nah mereka itu qatalu wa sulibu, nah, dibunuh dan disalib, ya, double. Artinya setelah dibunuh, ya, kemudian dibentangin, ya, di mana, di jalanan apa yang ada lampu merahnya, kan dulu nggak ada lampu merah, supaya orang yang jalan tuh pada lihat, supaya orang pada ngeri, lihat, nah, supaya orang-orang yang kayak model dia itu ngeri, serem, ya, itu. Jadi bukan udah dieksekusi, cuma beritanya doang kita dengar, kita nggak lihat, mungkin dibohongin kali. Sambo aja nggak ada dihukum mati, nggak ada dihukum mati. Itu, karena iparnya yang tahu iparnya, ipar siapa? Ipar si Jokowi. Kan hukuman yang terakhir yang nentuin dia tuh. Iya, namanya apa? Namanya MK, ya. Apa MK nih? Iya, MK benar. Ya, jadi soalnya tuh pokok yang mutusin dia, walaupun hakim-hakim yang di bawah ini nggak bisa dirobong ini, nah, gitu. Nah, dia maunya. Nah, jadi yang paling tinggi gue ya, dibunuh dulu, udah habis dibunuh, mayatnya dia bisa dikuburin, ditaruh dulu ngomong, bentangnya, orang pada lihat. Nah, itu hukuman yang paling berat tuh. Kalau memang mereka membunuh, ngambil juga apa? Harta, ya. Baik, kemudian yang kedua nih. Nah, jadi wa idza qatalu wa lam ya'khudul mala. Kalau dia bunuh doang, hartanya nggak diambil, kutil. Nah mereka dibunuh aja, tapi nggak usah disalib gitu, ya. Wah idza akhadul mala, kalau mereka hanya ngambil harta orang doang, walam yaqtulu, dia nggak mau bunuh. Nah ini yang dihukum oleh itu tadi, potong tangan sama kaki, bersilang, ya. Tuh. Nah wah idza, nah tetapi kalau dia hanya nakut-nakutin orang doang, ada orang lewat cuma ditakut-takutin doang, bunuh kagak, ngambil harta kagak, ya, cuma nakut-nakutin orang jalan tuh, aku musabil, walam yang bunuh malam, nggak membunuh, nggak ngambil harta. Nah mereka yang dikatakan dipenjarakan. Nah hana kaulu Qatadah, di pendapat ini diambil oleh Qatadah Auzai, ya tapi di saat ini tuh, ya, mazhab Syafi'i wa ashabul Rai, ya. Dan ulama-ulama yang ada di kampung Rai, ya, bukannya Ra'yu, Rai. Wa ashabul Rai kan, ashabul Rai artinya ada ashabul hadis, ada ashabul Rai. Ashabul hadis, ulama-ulama hadis pengikut Imam, ya, Ahmad. Nah, kalau ashabul Rai pengikut Abu Hanifah, karena kebanyakan Abu Hanifah itu pakai ini, yang pakai ro'yu, kalau yang lagi yang lain pakai hadis. Jadi ashabul ro'yu artinya ulama-ulama yang menggunakan akal, ya. Nah itu yang ambil pendapat ini. Nah itulah tadi dua pendapat dari bilang aulil takhir, ada aulil bayan, ya. Baik. Wah, nah sekarang kalau seandainya udah tahu itu mengenai salib, gimana nih? Wastanabu fi kaifiyatis qalbi. Bagaimana cara nyalip? Ada yang bilang hidup-hidup, yuslamu hayat. Hidup-hidup tangannya sama kakinya dipantek. Ya. Nah setelah ini habis itu baru dipantek tuh, mau ditusuk perutnya tuh. Ya. Jadi pertama apa? Tangannya diiketin dulu, tangannya diiketin, kakinya diiketin, kayak Yesus. Yesus bukan lagi Isa, Yesus kan kayak Yesus, ya. Yesus itu gitu kan. Habis itu baru ditusuk perutnya supaya mati, ya. Jadi kan tangannya udah diikat, kakinya diikat kan nggak bisa bergerak tuh. Nah baru ditusuk perutnya. Oh ada yang bilang gitu, ya. Yuslamu hayan,
disalib hidup-hidup, diikat tangannya kakinya, baru diapain? Yut ainu, baru itu tutup perutnya. Pakai apa? Diungkit pakai tombak hatta yang muntah sampai mati. Nah, kalau Syafi'i kata Imam Syafi'i, yuk talu awalan. Kalau yang tadi kan menunya belakangan, salibnya duluan. Kalau Imam Syafi'i enggak, dia apa dulu? Dibunuh dulu, habis dibunuh udah mati, baru dia apa? Wa yusallah alaihi sholatin. Kalau orang Islam sholatin dulu, kemudian baru dia apa? Disalib. Innama yajma'u bainal qatli wa sulh. Kenapa gue-gue ini bunuh juga, salib juga, ya? Idza qatala wa akhal mal. Itu tadi karena kejahatannya dua. Pertama dibunuh orang, yang kedua apa? Nah, di mana? Disalibnya di mana lagi nih? Wa yuslamu ala thariq. Disalibnya di mana? Di apa nih? Di jalan protokol. Yang banyak dilalui orang tuh ngamalin nas supaya apa? Liyakuna dzalika zajaran liwaidi, supaya menjadi penakut bagi orang lain, ya, penjahat-penjahat alal iktam, sehingga dia tidak berani melakukan alamis di hari maksiat. Ya, tidak berani melakukan maksiat ini karena serem dilihat. Udah, nah sekarang apalagi nih yang diperdebatkan mengenai di an-nafyu. Apa tadi an-nafyu? Diasingkan. Nah, bagaimana cara mengasingkan? Ya. Waqtarafu fi tafsir nafi minal ardil mazkur fil ayah. Pagi ada yang berpendapat innal imam yatlubuhum fi kulli balad. Artinya imam harus tangkap. Yatlub itu ditangkap. Habis ditangkap diapain? Fi kulli balad, ya. Artinya setiap ada ditangkap, ya. Kemudian kalau memang mereka ada ikul libala dan buji itu, imam dia tubuh disuruh nangkep. Nah, kemudian dia apain? Napau anhu. Nah, kemudian dia apain? Diasingkan, ya. Nah, ini pendapat siapa? Sa'id bin Jubair, Umar bin Abdul Aziz. Ada yang bilang, ada lagi pendapat mengatakan yutlabun. Mereka ditangkap hatta tuqama alaihimul hudud, sampai dia diterapkan apa tadi? Hukuman. Tadi kan hukumannya ada 4 macam. Nah, ini kaul pendapat Ibnu Abbas, Walid bin Sa'ad Asy-Syafi'i. Adapun Abu Hanifah berpendapat wa ahlul Kufah dan penduduk Kufah. Yang dimaksud di sini di penjara. Kalau yang ketiga diasingkan, ya, ke tempat yang jauh dari keluarganya. Kalau kita bilang di pulau apa tadi? Nusa Kambangan. Nah, kalau Abu Hanifah mengatakan nggak perlu jauh-jauh, jeblosin aja gimana? Iya, kan pimpinan dekat situ, tapi walaupun dimasuk dekat juga nggak bisa juga pulang, nggak dijaga. Sama aja seperti dia diasingkan di suatu pulau. Bukan kan Abu Hanifah begitu. Mungkin bilang ashabul ra'id, nggak usah pakai di pulau-pulau, masuknya ke penjara. Ya, sama juga. Itu kan dia nggak bisa keluarganya, nggak ketemu ini, ya, sebagai hukuman. Tuh, ini anakku wal al-habsu, apa itu? Mahbus. Dia apa yang ditahan? Dia anahu napa minal arti gitu. Dia anal mahbusa la yaro'ahadan min ahbati. Karena orang yang di penjara dia nggak bisa ketemu sama dia sama yang dia sukai. Wala yang tapi bila tadi itu dia orang yang di penjara, dia tidak, dia menikmati keenakan dunia atau ibadahnya, ya, nggak bisa nih. Bahwa sama dengan walaupun dekat juga seakan-akan dia itu dia baik. Diasingkan fil haqiqah. Inna mentil kalbum akid doyikoh, ya. Nah, kecuali dia itu ada di hati depan yang sempit, ya, antara dua tembok allati huwa biha, di mana dia berada. Kalau Makhul, kata Makhul, Inna Umar bin Khattab awaluman. Nah, kalau mau tahu sejarah siapa, ya, karena pemerintah pertama yang bikin penjara Umar.
awalnya Umar itu awaluman habasa fisujud. Kata makhluk Umar bin Khattab, ya, kepala negara pertama, Amirul Mukminin pertama yang apa? Yang bikin sijin. Waktu Abu Bakar belum ada sijin. Sujud tidak masih sijin, penjara. Nah inilah, ini namanya zaman udah rusak, ya. Nah apa yang rusak? Udah terbalik, ya. Dulu namanya sijin itu penjara. Nah, maksudnya apa? Kita kalau dengar kata penjara merinding bulu kita. Kalau orang bilang dibui penjara merinding. Ya, nah sekarang zaman udah dekat hari kiamat, sehingga apabila orang dengar penjara nggak takut. Rumah pemasyarakatan apa? Lembaga pemasyarakatan. Jadi orang nggak ada yang takut. Ini udah terbalik. Maksudnya, kalau orang dengan bui kan takut. Ntar kalau saya berbuat jahat, dibui. Oh kalau buat masyarakat nggak apa-apa. Paling itu tinggal di rumah pemasyarakatan. Enak lagi gratis kasih makan nanti. Kan nanti nyuruh orang berbuat jahat kan ini. Nah, makanya ini dunia udah terbalik, udah dekat hari. Dulu kita dengar setan merinding, setan takut. Kalau sekarang apa? Sambalnya aja ada sambal setan. Sambal setan, masya Allah ya. Sambal setan. Sambal setan. Karena banyak yang jual sambal setan, sehingga sambal setan udah nggak begitu laku. Saya aja bikin sambal iblis. Jadi iblis belum ada. Persaingan usaha, sambal setan di bawah-bawah. Ada lagi yang sangat aneh. Setan ditonton pakai karcis lagi. Setan merah. Apa itu? MU bukan MU Hebel, itu kan MU Hebel yang ada MU itu. Semen buat nempelin Hebel kan MU. Bukan itu maksudnya. Manchester United. MU tadi. Masya Allah. Jam 2 malam begadang nonton setan merah. Ini orang udah terbalik. Kalau dulu dengar nama setan aja kita takut, jam 2 malam begadang nonton setan. Dari ketari kiamat berarti. Orang otaknya udah terbalik. Kalau dulu dia pelacur tuh, ngomong ini. Oh sekarang apa? Bukan PKS, apa? PSK. Wah, orang kita biasa aja PSK. Apa tuh singkatannya? Pekerja seks komersial. Wah, berarti dibuka usaha tuh dia. Undang-undang cabut. Nggak ada undang-undangnya dilarang, nggak ada. Jadi kata orang Jawa, masa udah edan, udah gila, orang udah gila, udah kebalik. Dan kita dikit lagi tentang ini, kata Mahfud, siapa yang mau bikin jalan? Umar bin Khattab, ya. Hatta alam natawah, ya. Jadi penjarain sehingga ditaubat tuh, ya. Wala antihi ila balil amr, tidak perlu katanya, ya. Kata orang tidak perlu, saya apa? Saya unsikan ke pulau, nggak perlu payudihim, itu membuat mereka nanti apa? Ini cukup bikin baik. Allah Ta'ala dzalika. Nah, ini penutup ayat dzalika, yakni allazi dzukira fil ayati lahu hukuman tersebut tadi lahum bagi mereka yang muharibin tadi khizyun fid dunya, merupakan apa itu? Azab di dunia. Oh, belum lagi nanti azab di mana? Hina, khizyun kan hina di dunia. Azabun wa hawanun qadihah. Oh, apa itu qadihah? Tercemar, ya. Bukan tercemar dia. Nah kalau ada yang ngeliat ada orang yang tangannya dipotong sama malu dia itu tercemar. Walau bil akhirah belum lagi mana? Di akhirat ada wa'id hadza wa'id fi haqqil kufar alladzina dalatil ayatu fihim.
Nah, ini orang kafir yang turun ayat ini untuk mengancam mereka di azab azim, artinya azab yang kekal abadi. Fa'amma man ajra hukmal ayah ala muharib minal muslimin, tetapi kaum muslimin yang melakukan kejahatan ini azabul azim diartikan apa? Di akhiratnya. Di anna muslimah ila uqiba bi binayatin di dunia karena uqubatuhu kafaratan. Kalau muslim yang melakukan kejahatan dihukum di dunia, berarti hukuman itu sebagai penghapus apa? Dosa. Adapun di akhirat, nah terserah masyiatullah. Kalau memang Allah mau tambahin lagi hukuman di akhirat, masuk ke neraka. Kalau memang Allah mau ampuni, bisa jadi. Nah ini kalau orang kafir tuh dunia sama akhirat. Tapi kalau orang mukmin, kalau udah diterapkan hukuman di dunia, ya udah terhapus. Namun untuk di akhirat itu tergantung dari apa ini. Oh, wa illam yu'aqab di dunia bahwa fi khotorin masya. Kalau di dunia, nah ini kan di Indonesia nggak diterapkan hukuman Islam, ya kan? Nah, orang mencuri, potong tangan nggak? Nah, ya. Berarti di akhirat kalau saatnya di dunia ada hukuman itu ya berarti orang Islam sudah bebas. Insya'a alaihi, jika nanti di akhirat Allah menghendaki bijinayati, walaupun di dunia dia itu nakal, bisa jadi Allah masukin ke surga. Wa insya'a afa'anhu wa alqalahu jannah. Hadza madhab ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang diazab di akhirat orang kafir yang berbuat kejahatan tersebut. Namun orang mukmin kalau memang diterapkan hukuman Islam di dunia, hukuman itu sudah menghapus dosanya. Adapun di akhirat tergantung dari masyiah Allah atau kehendak Allah. Makanya illal ladzina tabu min qabli, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.